hadirat-Mu. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Come on. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Akan dipimpin oleh doa pembukaan oleh Ibu Sundari, kemudian sharing firman Tuhan Ibu Endah, dan pujian akan dipimpin oleh Ibu Jenika dan akan ditutup oleh Ibu Ruth. Baik, karena waktu terus berjalan jam 6:11, saya persilahkan Ibu Jenika, Bu Sundari untuk membuka dalam doa. Baik, Bu Ning, terima kasih. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, terlebih dahulu marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk petang hari ini, di mana penyertaan-Mu Tuhan mulai kami beraktivitas pagi hari ini sampai dengan saat ini, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena kasih dan anugerah Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai apapun yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan beribadah bersama-sama Tuhan, meskipun lewat Zoom, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih dahulu Engkau ampuni Bapa akan kesalahan kami ya Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Apabila sepanjang hari ini Bapa kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Engkau ampuni kami, Engkau layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan semua peralatan yang boleh kami pakai sore hari ini, baik itu PLN, WiFi, handphone, laptop, dan semua Tuhan yang berhubungan dengan ibadah Zoom sore hari ini, semuanya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan semuanya itu boleh kami pergunakan untuk memuji, memuliakan akan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang bertugas sore hari ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, membentengi setiap kami ya Bapa. Juga kami ibu-ibu yang hadir di sore hari ini boleh menerima berkat dari ibadah ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Apapun yang disampaikannya, biarlah semuanya itu hanya datang daripada-Mu. Dan setiap kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan semua boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita sore hari ini? Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Minggu lalu kita sudah beribadah secara onsite dan malam hari ini kita kembali lagi beribadah secara online. Kita tetap bersyukur, kita tetap sukacita karena kita memiliki Allah yang tak pernah gagal dalam setiap rencananya, dan dia juga tidak pernah lalai terhadap janjinya, terhadap firman-Nya bagi kita semua. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah namanya lebih dalam lagi. Sebab kita percaya, saya percaya kita semua rindu akan hadirat Tuhan. Kita semua rindu akan lawatan Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kirama syakara bayara bayara bayara. Kinara lama shikara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kirara la bayara lama shikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kirara la bayara 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 bayara. Bapa, kami rindu Engkau, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Bapa, jamah setiap kami, urapi kami Tuhan. Diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku
sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau serahkan hati, jiwa, pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita nikmati malam hari ini hadiratnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan ku rindu. Diam di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya. Benar Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami mau percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan kasih setia-Mu Tuhan. Hati kami penuh sukacita, hati kami bersorak-sorai Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Kami mau memuji, menyanyi Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau percaya karena kasih setia-Mu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Yesusku, karena Dia
percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena benar Tuhan, Engkau telah begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Sebab oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah memilih kami dari ribuan manusia di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Juga setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, memimpin kami untuk boleh kami mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan bagi setiap kami Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan juga tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik, karena saya agak sedikit ngebas ibu-ibu, agak sedikit batuk. Oke, baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji nama Tuhan, kalau kita semua sehat pada sore hari ini, sungguh menjadi suatu kemurahan, karena seharusnya Pak Wendy yang harus menyampaikan firman, tapi kebetulan Pak Wendy harusnya ke Nginden karena untuk pertemuan kembali wilayah, tapi ternyata malah kemarin vertigo. Tapi puji Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan boleh memulihkan. Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mau menceritakan dulu sedikit apa yang kejadian sepanjang Agustus sampai September yang kami alami. Sebetulnya bukan kami alami ibu-ibu, tapi tepatnya begini. Sepanjang bulan Agustus dan September itu saya tidak mengerti Tuhan itu punya schedule yang sangat indah, waktunya tepat gitu ya. Di saat saya sudah selesai menyelesaikan studi saya, bulan Agustus dan September itu kan saya sudah selesai, jadi sudah Tuhan kasih PR kami secara beruntun. Jadi sebetulnya jadi gini, banyak saya juga nggak mengerti kenapa mereka itu banyak jemaat itu yang datang ke kami itu hampir setiap minggu. Dan ini bukan jemaat Juanda Bapak Ibu, ibu-ibu, tapi rata-rata jemaat dari Nginden. Karena saya juga nggak tahu
ada yang dari Nginden, ada yang dari Manyar. Saya juga tidak mengerti kenapa mereka tiba-tiba datang ke kami dengan membawa berbagai macam permasalahan. Artinya mereka mau konseling, terus mereka mau eh, minta didoain, lalu mereka minta bertukar pikiran, bermacam-macam. Itu beruntun dan berbeda orang. Saya juga nggak mengerti ini berkat apa Tuhan kasih buat kami. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan ada orang yang percaya kepada kami. Nah, di awal September lalu, saya itu sudah buka laptop untuk apa namanya WBI, ibu-ibu. Sudah saya buka laptopnya, saya sudah pasang. Tiba-tiba saya centing gitu, saya di WA misalnya, Bu Wendy, saya sudah OTW mau ke rumah. Saya pikir ada apa? Dua ibu-ibu datang ke kami, ternyata dia menceritakan kasusnya dan sebagainya dan itu beruntun. Nah, sampai 2 minggu yang lalu ada lagi datang ke kami seorang ibu dan bukan jemaat Betani. Dia dari gereja di tengah kota, Bapak Ibu. Terus kami tanya, Pak Wendy memang sudah di WA siang-siang itu. Terus saya nanya, loh dia kok bisa tahu? Saya bilang gitu, iya. Terus kami tanya kok bisa mendapatkan alamat kami, lalu itu terus dia bilang, saya dapat dari salah satu teman dia yang jemaat Betani, lalu diberikan nomornya Pak Wendy. Lalu mereka berkonseling dengan kami cukup lama. Nah, saya melihat begini, ibu-ibu. Ternyata ketika saya menghadapi banyak masalah yang kami hadapi, dengan bermacam ragam kasus yang terjadi. Saya juga heran kenapa Tuhan beri kami sesuatu yang luar biasa untuk kami boleh menyampaikan, memberkati mereka dengan kekuatan sharing firman yang kami hanya punya itu. Kami tidak punya apa-apa. Tapi dari sini saya melihat begini, Ibu. Ketika banyak kehidupan, ada suka duka dalam kehidupan. Bahkan seringkali kita ini merasa begini, hidup saya monoton. Saya ikut Tuhan sudah sekian puluh tahun, kok sepertinya tidak ada perubahan. Ya begini-begini saja. Dan yang terakhir tuh bilang begini, Bu, Pak, saya sudah berdoa puasa. Sampai badan saya kurus katanya. Memang orangnya datang tuh dengan kondisi kurus. Saya bilang, aduh, saya banyak puasa ya Bu. Iya. Tetapi kenapa nggak ada perubahan di dalam diri kami? Tetapi tetap begini-begini dan beban masalah yang saya hadapi sampai begitu suntuknya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau membagikan sharing firman Tuhan. Saya akan ini kan sharing saya dikasih screen saya. Oke. Sudah kelihatan ya ibu-ibu ya? Sudah kelihatan. Oke, baik. Saya kasih judul eh, Masihkah Ada Harapan? Saya percaya ketika banyak orang datang ke kami, saya hanya merasakan bahwa ada kasus yang berat yang saya hadapi. Saya bilang, masihkah ada harapan ya dengan orang yang seperti ini? Itu mendasari saya untuk saya boleh belajar untuk membagikan firman pada sore hari ini kepada ibu-ibu semua yang saya berharap bisa menguatkan kita semua. Nah, saya kasih judul Masihkah Ada Harapan? Karena ternyata begitu banyak datang ke kami, saya juga heran 2 bulan ini berturut-turut itu kasusnya berbagai macam dan mohon maaf, rata-rata semua ibu-ibu yang datang ke kami. Jadi saya juga tidak mengerti ternyata ibu-ibu punya beban yang banyak di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Nah, malam hari ini saya mau bagikan sharing firman Tuhan tentang masihkah ada harapan. Nah, firman Tuhan ini diambil dari sebentar ya, Ibu. Saya Nah, dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Ibu-ibu bisa baca di situ, dikatakan gini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu.
Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya dan berjuang untuk melakukannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya menjelaskan tentang Lukas pasal 7 ayat 11, ini sebetulnya adalah kisah seorang janda dari Nain. Seorang perempuan yang digambarkan, yang dituliskan oleh seorang penulis yang bernama Lukas. Dan kisah janda Nain ini hanya satu-satunya kisah yang ditulis oleh Lukas di dalam Injil Sinoptik. Di Matius, Markus tidak dituliskan. Hanya di kitab Lukas dituliskan oleh penulis kitab Lukas, yaitu Lukas. Nah, saya menjelaskan sedikit latar belakang tentang Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai 17. Jadi sinopsis daripada kisah janda daripada Nain itu, tadi saya sudah sampaikan merupakan kisah yang itu hari, dan diperkirakan hanya 34 rumah yang ada di sekitar itu. Jadi suatu daerah yang terpencil, kecil, dan mungkin terlupakan oleh banyak kota-kota besar yang ada di daerah Galilea. Dan diperkirakan waktu zaman Tuhan Yesus itu hanya 189 orang yang hidup di situ. Nah, saat ini diperkirakan sekitar 1.500. Jadi ketika para mahasiswa dari Bingham Yerusalem Center itu mengadakan perjalanan ke kota Nain, itu saat ini diperkirakan sekitar 1.500 orang yang berdiam di situ. Jadi menurut saya suatu desa yang atau kota yang tidak besar ya, kecil, jadi desa yang terpencil. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat kehidupan daripada cerita daripada janda dari Nain ini, ketika Tuhan Yesus datang ke kota Nain, itu usungan jenazah dari soal jenazah pemuda ini sedang dibawa oleh penduduk yang ada di situ untuk dikuburkan. Tetapi Tuhan Yesus datang di kota Nain itu, jadi di pintu gerbang kota Nain, Tuhan itu mencegat, mencegat itu, ya istilahnya mencegat rombongan itu untuk berhenti. Dan Tuhan Yesus melakukan suatu perkara yang ajaib, yaitu mujizat. Membangkitkan anak muda itu dan dikembalikan kepada ibunya. Nah, yang menarik daripada cerita ini adalah ketika kita membahas tentang seorang perempuan, seorang janda dari Nain. Bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, budaya di dalam perjanjian lama itu seorang janda. Jadi diperkirakan seorang pemuda ini berumur 20 tahunan. Jadi kalau gitu mamanya atau ibunya itu sekitar parubaya ya. Jadi ketika ditinggal menjadi janda mungkin belum usia tua. Nah, di dalam budaya perjanjian lama itu kalau seorang janda itu ditinggal oleh suaminya pada usia yang masih muda, mereka punya patokan, punya prinsip bahwa Tuhan sedang melakukan penghakiman atas dosa daripada ibu ini, sehingga dia ditinggal oleh suaminya di usia yang sangat mungkin masih muda. Nah, kita bandingkan ketika dengan Naomi. Naomi itu juga seorang janda yang ditinggal. Bagaimana janda itu di dalam budaya perjanjian lama dan Israel kuno. Ternyata seorang janda itu seringkali menjadi sesuatu yang istilahnya itu bincangan. Karena gini,
ketika wanita itu menjadi seorang janda, mereka selalu mesti bertanya-tanya, ini pasti ada sesuatu pada wanita ini. Padahal belum tentu ya di zaman sekarang. Itu kita melihat budaya kuno, budaya perjanjian lama itu seperti itu. Bahkan ketika Naomi itu menjadi ditinggal oleh suaminya, di dalam Rut pasal 1 ayat 21 dia katakan, Tuhan telah menantang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sampai seperti itunya Naomi itu menjerit kepada Tuhan. Karena dia merasakan, Tuhan kok aku jadi janda. Nah, jadi gini, ketika budaya pada waktu itu, seorang perempuan, jadi menjadi janda tanpa pewaris di Israel kuno itu tentu menjadi sesuatu perbincangan di daerah itu. Karena gini, ketika saat menikah, perempuan Israel, perempuan Yahudi, itu diserahkan kepada keluarga suaminya untuk perlindungan finansial. Nah, ketika suaminya meninggal, maka yang harus bertanggung jawab hidup secara finansial, emosi, dan semuanya, itu adalah putra sulungnya. Di dalam kisah janda Nain ini, itu dikatakan bahwa anak tunggal telah meninggal. Ibu bisa bayangkan bahwa di dalam budaya waktu itu, janda ini hanya punya satu anak. Ketika saya melihat di teks Yunani aslinya, namanya Momogenes, itu ya. Memang diselidiki bahwa ibu janda Nain ini tidak punya anak lain. Hanya satu anaknya, yaitu anak muda itu. Dan dia melihat bahwa ketika dia melihat dan mengalami bahwa anaknya meninggal, ibu bisa bayangkan harapan apa yang bisa dilihat oleh seorang janda bernama, tidak ada janda, tidak ada namanya, di Alkitab tidak diberi nama. Tetapi dia melihat bahwa harapan apa lagi yang ada pada saya? Suami saya nggak punya. Anak satu-satunya laki-laki yang menjadi harapan saya sudah meninggalkan saya. Bahkan mungkin ibu ini akan menangis dan berkata, Tuhan, andai kata ambil nyawa, kenapa bukan aku saja? Kenapa harus anakku? Mungkin ibu ini sudah meraung dan menangis di hadapan Tuhan, kenapa kejadian ini menimpa saya? Nah, suatu peristiwa yang menarik, yang kita akan bisa pelajari bersama daripada kehidupan janda Nain dan peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang dari Kapernaum ke Nain. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa kalau di dalam Lukas pasal yang ke-7 di pasal yang pertama, ayat yang pertama, itu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan mujizat di Kapernaum untuk hamba perwira. Kemudian Tuhan melakukan perjalanannya ke Nain dan menemui usungan jenazah ini. Peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan di Galilea itu suatu peristiwa yang memang beruntun, yang menjadi suatu peristiwa yang mujizat demi mujizat. Tetapi mujizat yang ini sangat unik dan berbeda. Saya akan jelaskan perbedaan dan keunikan daripada mujizat yang terjadi di Nain ini ya Ibu. Kita akan melihat bagaimana. Jadi gini, ketika ayat yang ke-13 Tuhan katakan gini, jangan menangis. Tuhan katakan jangan menangis. Nah, ketika dia berikan kekuatan kepada ibu janda Nain ini, jangan menangis. Mungkin si ibu ini merasakan, aku nggak menghiraukan kamu lagi, hidupku sudah nggak punya harapan. Kamu nggak tahu siapa saya, hancurnya hidup saya ini bagaimana. Saya sudah nggak punya suami, budaya di masa saya ada budaya yang Israel, budaya perjanjian lama yang sangat mengikuti ritual dan keagamaan yang sangat, sehingga dia katakan, aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi, buat apa saya hidup? Anak saya yang harus menjadi menanggung finansial saya pun sudah nggak ada, buat apa? Nah, dikatakan Tuhan jangan menangis. Nah, Tuhan tanpa takut akan kenajisan ritual, Tuhan itu menyentuh mayat daripada si anak muda ini. Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, kita mesti lihat budaya secara Israel pada waktu itu. Kita lihat di dalam kitab Bilangan. Jadi gini, orang Israel, orang Yahudi, itu najis memegang mayat. Jadi mereka kalau pegang mayat, itu mereka tidak boleh
masuk kemah suci. Selama 7 hari mereka harus ditahirkan dengan air pertahiran. Supaya mereka bisa kembali diterima di masyarakat. Jadi begitu ritualnya ketika ada mayat diusung dan orang itu menyentuh. Nah, mungkin ketika orang-orang yang megang mayat muda itu mungkin nantinya juga mereka akan ditahirkan menurut budaya orang Israel. Ibu Benediktus, saya sedikit cerita. Saya dulu punya kenalan seorang hamba Tuhan dari Timor, dari Kupang, NTT, Sumbawa. Punya pola yang seperti ini. Dia mengikuti ritual-ritual Yahudi, yang notabene sebetulnya di zaman sekarang sudah tidak perlu karena sudah ada Tuhan Yesus yang mengenapi hukum Taurat. Jadi dia itu kalau ada yang meninggal di daerahnya sana di Kupang, itu mereka tidak mau datang. Terus najis memegang mayat. Jadi saya sampai sempat ketika saya mendengar cerita, saya bilang, oh sampai segitunya ya, ini sudah hidup di zaman era modern. Zaman di mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia dan menggenapi hukum Taurat. Kok masih ada hamba Tuhan yang mengikuti pola tradisi yang seperti itu? Saya heran juga. Dan dia bilang, karena saya najis kalau saya pegang mayat. Saya najis datang ke orang meninggal. Ini seorang hamba Tuhan itu. Nah, saya juga heran. Saya bilang, waduh, ini kok seperti ini. Nah, tapi ternyata ketika saya mempelajari tentang budaya Israel itu ternyata memang begitu. Jadi ketika orang itu pegang mayat, dia harus ditahirkan selama 7 hari. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menembus semua adat ritual itu, dia tembus sekalipun dia orang Israel. Dia pegang mayat itu, dia sentuh. Dia pegang. Dia sentuh dan anak itu hidup kembali. Mujizat terjadi dan diserahkan kepada ibunya. Dari peristiwa yang terjadi ini, kita akan mengambil suatu pelajaran yang mungkin kita boleh ambil di dalam hidup kita ketika kita menghadapi suatu kehidupan yang kita bilang nampak monoton, nampak tidak ada perubahan, nampak suka duka ya sudah seperti ini. Bahkan kita pernah bertanya gini, saya pernah memberikan pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, kapan sih Tuhan campur tangan dalam hidup saya? Ketika saya mengalami suatu remuk hati, ketika saya mengalami suatu tangisan yang berat, saya menangis di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, kapan sih Tuhan campur tangan dalam hidup saya? Mungkin ibuku pernah mengalami suatu kondisi yang berat, yang sampai Tuhan berkata, Tuhan ini sebetulnya ada nggak sih? Sebetulnya Tuhan ini sungguh-sungguh ada nggak sih di dalam hidup ini? Kok saya masih mengalami suatu kehidupan dan tekanan yang berat? Dari peristiwa janda Nain ini kita boleh akan diingatkan. Dan pelajaran apa yang boleh kita ambil. Ibu-ibu mungkin kita tidak mengalami seberat daripada janda si Nain. Tetapi kita akan ambil suatu pelajaran yang berharga. Dan keunikan daripada peristiwa mujizat yang terjadi di Nain. Yang pertama ibu-ibu. Yang pertama dikatakan di sini. Allah yang berbelas kasih. Jadi ketika Tuhan itu datang ke Nain, Tuhan itu murni berbelas kasih. Peristiwa yang di Nain, kalau ibu-ibu bisa baca dengan seksama, dari mulai ayat 11 sampai 17, sama sekali di situ tidak disebutkan iman disinggung oleh Tuhan Yesus. Dan penulis Lukas tidak menyebutkan kata iman di situ. Menjadi sesuatu yang aneh ketika kita di dalam kehidupan kekristenan. Iman itu menjadi tolok ukur nomor 1. Tetapi di peristiwa janda Nain ini ada sesuatu yang berbeda. Yaitu di situ ada belas kasihan Tuhan yang besar. Bahkan belas kasihan yang Tuhan berikan kepada janda Nain itu tidak diukur oleh iman seseorang. Tidak diukur oleh iman janda Nain. Bahkan mungkin janda Nain tidak punya iman pada waktu itu. Karena dia sudah hopeless. Sudah nggak tahu hidupnya seperti apa. Mungkin dia hanya menangis meraung sepanjang malam melihat kisah yang terjadi dan keterpurukan hidupnya yang terjadi sepanjang hidupnya. Tidak ada iman di dalam kehidupan daripada janda si Nain. Bahkan belas kasihan yang dilihat, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tidak melihat kebaikan manusia pada waktu itu.
Dia nggak melihat apakah janda itu baik atau enggak, apakah orang ini jahat atau enggak. Tuhan nggak melihat itu. Dan bahkan Tuhan tidak melihat ketaatan dan kesetiaan manusia melakukan aturan keagamaan. Tetapi semata-mata peristiwa yang ada janda di Nain itu adalah peristiwa belas kasihan Tuhan. Iba daripada Tuhan Yesus kepada suatu jiwa, seorang perempuan yang tidak disebutkan oleh namanya oleh Lukas. Seorang janda yang menarik hati Tuhan untuk berbelas kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ketika kita mengalami suatu kondisi, seringkali kita bahkan tidak punya iman. Iman di dalam hidup kita sudah nggak ada. Tapi ketika kita melihat peristiwa daripada janda Nain itu, kenapa Tuhan bisa melakukan mujizat? Sekalipun kita tidak ada iman di dalam, iman tidak bekerja di situ. Tapi Tuhan sanggup melakukan belas kasih-Nya, melakukan mujizat yang besar sampai tersebar ke seluruh Yudea. Peristiwa membangkitkan anak muda ini. Kita melihat bahwa dalam konteks cerita ini, Tuhan nggak melihat iman seseorang. Tuhan nggak melihat kebaikan seseorang. Tuhan nggak melihat ketaatan kita kepada aturan agama dan tradisi. Tapi Tuhan melihat kejadian dan peristiwa ini adalah murni belas kasihan Tuhan. Tuhan lihat, ibu-ibu ketika kita mengalami suatu masalah yang berat, mungkin seringkali kita bahkan marah sama Tuhan. Tapi ketika iman itu sudah nggak ada dalam hidup kita bisa menjerit kepada Tuhan. Hati kita bisa menjerit, Tuhan iba kepada saya. Beri belas kasihan-Mu pada kami. Seringkali kita berdoa, Tuhan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Mungkin peristiwa yang terjadi di dalam janda Nain ini. Tuhan melihat hati daripada Tuhan yang begitu luas dengan peristiwa yang terjadi di dalam janda Nain ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami suatu masalah berat, saya melihat ibu yang datang kepada kami yang terakhir 2 minggu yang lalu. Itu kondisinya membuat kami sangat terenyuh. Karena dia menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya. Sampai dia bilang, saya itu ikut berpuasa, Bu, doa puasa di Betani. Sekalipun saya bukan orang Betani. Saya doa malam Kamis untuk saya boleh mendapatkan suatu jawaban daripada Tuhan. Saya hanya bilang kepada ibu ini, Bu, kondisi ibu terpuruk dan ibu sudah menangis apapun sampai dia menceritakan di kami dengan linangan air mata. Saya bilang, kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Ketika iman pada diri seseorang sudah nggak ada, kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Dapatkah Tuhan tidak berbelas kasih? Tuhan akan berbelas kasih. Sekalipun kita tidak punya iman. Ini sesuatu yang unik. Tetapi bukan selalu semua peristiwa kita minta seperti ini. Ini konteks yang berbeda. Makanya kita belajar. Setiap cerita di balik firman Tuhan itu ada latar belakangnya. Jadi kita mesti melihat nggak semuanya apa dihantam sama. Saya nggak perlu iman, saya minta belas kasihan Tuhan. Enggak, Ibu. Ada peristiwa di mana kita perlu beriman. Tapi ada peristiwa di mana kita minta murni 100% belas kasihan Tuhan. Itu yang kita perlu pelajari. Yang kedua, Ibu-ibu, saya cepat maaf. Saya kalau sudah mencapaikan gini lupa waktu. Yang kedua, yaitu di dalam peristiwa janda Nain itu tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu. Ibu-ibu, ketika peristiwa dari Kapernaum ke Nain, itu butuh waktu sekitar 1-2 hari. Dan kalau kita lihat perjalanan dari Kapernaum ke Nain, itu jalanannya bukit yang tinggi, terjal, dan sangat sulit. Tapi kalau kita baca dari kisah daripada Tuhan Yesus perjalanannya, Tuhan itu sampai bilang gini, setelah saya Kapernaum langsung berangkat ke Nain. Dia berangkat tanpa menunda-nunda. Lihat ya, Tuhan tidak menunda-nunda untuk berangkat ke Nain. Sekalipun dia di Kapernaum, ini hidup lebih enak di Kapernaum. Pasti ketika dia melakukan mujizat, Tuhan mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik. Karena ini di situ seorang perwira, punya jabatan.
pasti punya tempat yang lebih enak. Tetapi Tuhan nggak mau berlama-lama di situ. Dia tahu, di Nain ada orang yang butuh saya. Di Nain ada orang yang butuh saya. Makanya dia harus berjalan jauh dan berada tepat di Nain pada saat yang Tuhan Yesus datang tepat di pintu gerbang. Ketika usungan mayat itu mau ke pemakaman. Kita lihat peristiwa yang terjadi. Bukan terjadi secara kebetulan. Tuhan itu sudah tahu kejadian itu sebelum dia sampai di Janda di Nain. Oleh karena itu ketika dia sampai di Kapernaum, Tuhan sudah punya schedule. Habis ini aku tidak lama-lama di Kapernaum. Langsung ke Nain. Di sana ada seorang janda yang sudah putus asa. Seorang janda yang butuh belas kasihan. Seorang janda yang membutuhkan mujizat. Seorang janda yang butuh kekuatan daripada Tuhan. Nah, mujizat yang terjadi membangkitkan anak muda ini. Itu bukan sekedar mujizat untuk membangkitkan anak muda. Tetapi lebih daripada itu, ibu-ibu. Tuhan menyelamatkan satu jiwa yang putus asa. Itu yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita putus asa, ketika kita melihat orang lain berputus asa, kita coba ingat kisah daripada jandana ini. Ibu-ibu, kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi barusan, ibu-ibu mungkin barusan dengar ada seorang mahasiswa yang bunuh diri di kampus di mana saya bekerja. Sesuatu kondisi yang tragis. Dan ketika saya melihat bagaimana latar belakang daripada seorang pemuda ini, miris hati saya. Banyak orang-orang yang putus asa. Banyak orang-orang yang ternyata butuh belas kasih Tuhan. Tapi seringkali, kenapa? Kita bilang, kok terlambat ya Tuhan? Kita nggak tahu peristiwa yang terjadi itu ada maksud apa di balik semua itu. Tapi kita melihat begitu beruntun cerita-cerita yang kita dengar di sekitar kita. Ibu-ibu, kalau saya boleh cerita, saya nggak akan cerita panjang lebar. Saya ini di kampus di mana saya bekerja. Saya sepanjang 1-2 minggu ini, saya menghadapi suatu masalah. Bukan saya, maksudnya. Mahasiswa yang saya hadapi itu. Semuanya mengalami proses depresi dan sampai minum obat tidur. Bukan saja ke psikolog, tapi ke psikiater. Dia bilang, telepon ke saya, Ibu, ini bukan sekedar psikologi, tapi psikiater. Setiap malam dia harus minum supaya bisa minum obat mahasiswa ini. Saya tanya, ada apa kok sampai segitunya Ibu? Saya bilang gitu. Hanya karena apa Ibu? Diputus sama pacarnya yang satu jurusan. Saya bilang, aduh begitu rapuhnya anak-anak zaman sekarang ini. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami putus asa. Mari ibu-ibu ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh memberikan kekuatan buat orang lain. Nah ini yang ketiga ibu-ibu yang terakhir. Kita melihat teladan dari Sang Juru Selamat. Artinya apa Ibu? Dari peristiwa janda di Nain ini kita bisa melihat bahwa pentingnya kita menjangkau dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang terasing, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang mengalami, yang tidak dihiraukan, yang merasa orang-orang sendiri. Ini teladan buat Sang Juru Selamat. Teladan dari Sang Juru Selamat. Ketika kota Nain itu kota yang tidak diperhitungkan. Desa terpencil karena jauh. Orang tidak akan menggubris di situ karena kota yang miskin. Pertanian kecil miskin. Enggak, itu bukan merupakan kota yang menarik seperti Korintus itu kota yang menarik. Tidak, Nain sama sekali kota yang tidak menarik. Sebab itu seringkali diabaikan oleh orang. Diabaikan mungkin sama orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi kita lihat Tuhan menjangkau dan memberkati orang-orang yang tersisih. Orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Pelayanan Tuhan Yesus mengutamakan manusia, bukan aturan, bukan tradisi. Bahkan ini melampaui iman. Tuhan Yesus mengubah malam menjadi siang. Mengubah yang putus asa menjadi yang punya pengharapan. Tuhan Yesus memprioritaskan harapan masa depan.
memenuhi harapan yang tidak memiliki harapan. Mari ibu-ibu, di poin yang ketiga ini saya mengajak ibu-ibu. Ketika saya menghadapi banyak konseling dan konsultasi yang saya hadapi, saya melihat begitu banyak ibu-ibu mengalami suatu masalah dan itu beraneka macam. Saya tidak akan ceritakan kasus karena setiap orang punya rahasia masing-masing. Tapi saya melihat pentingnya kita menjangkau dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Itulah teladan dari Sang Juru Selamat. Saya tidak tahu mungkin ibu-ibu pernah didatangi ibu-ibu yang lain. Coba kita ingat kasus daripada Sister Nain ini, janda Nain ini. Kita bisa ceritakan kepada orang lain bahwa ada Tuhan yang berbelas kasih. Ada Tuhan yang punya maksud. Ada Tuhan yang bekerja secara tidak kebetulan. Semua ada waktu yang ketika ibu-ibu menghadapi, mungkin ada orang lain cerita ke ibu-ibu, ada jemaat FA, ada tetangga, ada orang yang di sekitar kita, di lingkungan kita, datang kepada ibu-ibu, mari kita belajar. Menjangkau mereka dan memberkati mereka melalui apa? Melalui kekuatan perkataan kita, melalui doa yang kita berikan, melalui kekuatan iman dan juga cerita yang kita berikan. Kita kasih cerita saja tentang janda Nain ini pada mereka, supaya mereka melihat, ini loh, Tuhan itu bisa bekerja melampaui iman. Saya melihat dan begitu banyak, saya menghadapi sampai kadang-kadang saya tuh suka menangis kalau saya pulang kantor, karena saya melihat akhir-akhir ini kok Tuhan, saya diperhadapkan dengan suatu masalah yang berat. Artinya masalah-masalah yang saya hadapi di sekitar saya, baik itu jemaat FA kami, bahkan orang-orang di luar Betani bisa datang ke kami. Saya bilang gini, Tuhan, aku mengucap syukur kalau ada orang percaya kepada saya. Saya tahu nggak banyak orang bisa bercerita tentang kasus yang begitu berat seperti ini. Tapi dia berani menceritakan kepada saya, berarti dia percaya kepada saya. Saya bilang, Ibu, dia sambil menangis itu 2 minggu yang lalu. Saya sambil menangis mendengarkan ceritanya. Saya bilang, kalau Tuhan, kalau mungkin saya sudah nggak kuat. Saya bilang gitu. Tapi saya melihat kekuatan ibu ini. Itu memberikan kekuatan buat saya. Dan saya memberikan dorongan pada ibu. Bu, jangan puasa dulu ya. Ibu berdoa, saya dukung di dalam doa. Ibu berdoa. Saya memberikan sedikit advice, sedikit masukan, dan saya bilang, Ibu, ini masukan dari saya. Ibu bisa renungkan, Ibu bisa bawa dalam doa. Dan ketika saya di kantor pun saya menghadapi masalah yang berat dengan begitu saja saya melihat begini, Tuhan, kenapa akhir-akhir ini saya dihadapkan dengan orang-orang yang seperti ini? Tetapi itu bukan kebetulan, Ibu-ibu. Saya melihat ketika saya membaca janda Nain ini 2 hari ini, saya melihat memang Tuhan pakai saya mungkin ya, untuk saya boleh memberkati orang. Sekalipun saya lewat telepon, ibu ini datang kepada saya. Ibu, saya menghadapi masalah ini. Karena saya nggak ngerti kan, orangnya ada di luar kota. Anak kami begini. Saya hanya bilang, Ibu begini. Saya melihat, aduh Tuhan, banyak orang yang putus asa di sekeliling saya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, Ibu. Saya percaya mungkin kita pun juga saat ini menghadapi suatu masalah yang berat. Putus asa. Tapi kita lihat. Kisah janda dari Nain ini mewakili esensi dari pelayanan Sang Juru Selamat yang pribadi. Dan bagaimana dia menjangkau yang putus asa, orang biasa dari masyarakatnya. Dan kisah ini jelas menyelesaikan isu mengenai apakah Allah itu mengenal kita dan peduli pada kita. Dan jawabannya apa? Benar. Kita punya Allah yang selalu memberikan pengharapan. Amin, Ibu-ibu. Soli Deo Gloria. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mungkin ibu-ibu mengalami putus asa. Ingat kan janda Nain ini. Orang lain yang putus asa, kita berikan cerita ini. Kita kuatkan dengan firman Tuhan. Amin, ibu-ibu. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Dan saya percaya ketika saya menyampaikan dengan bebu karena saya merasakan peristiwa yang beruntun di dalam hidup saya, di dalam orang-orang saya hadapi, itu memberikan kekuatan buat saya, untuk saya tetap melihat, sekalipun saya pun juga kadang Tuhan, saya juga mengalami masalah yang berat, tapi saya percaya,
Suatu saat saya akan bercerita, saya pernah cerita di Burut kemarin, Bu, sebetulnya saya ada suatu kesaksian, tapi nanti suatu saat saya akan bercerita bagaimana Tuhan memproses hidup kami. Dan saya tahu di saat saya mengalami suatu keterpurukan dan putus asa, saya boleh didatangi orang-orang yang putus asa. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya, ini loh, ada masalah yang jauh lebih berat daripada yang kamu hadapi. Di situ saya boleh bersyukur. Amin, Ibu-ibu. Saya melihat begitu banyak peristiwa yang terjadi di akhir-akhir yang saya hadapi. Saya percaya peristiwa Janda Nain ini boleh memberkati kita dan mengingatkan kita. Kita punya Tuhan yang memberikan pengharapan. Amin, Ibu-ibu. Mohon maaf kalau lama. Saya akan tutup di dalam doa, ya Bu Jenika. Tuhan, kami tahu bahwa begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin saat ini pun saya atau kami mengalami keputusasaan dan masalah-masalah tertentu. Tuhan, tapi ketika kami belajar dari peristiwa Jandana ini, kami melihat bagaimana tangan Tuhan itu melakukan mukjizatnya, melampaui iman yang kami miliki, Tuhan. Engkau Allah yang berbelas kasih. Tuhan, ketika kami mengalami masalah, kami teringat peristiwa ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang memberikan pengharapan. Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan Allah yang tepat waktu, di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Tuhan melakukan kuasa kasih-Nya. Tuhan, sebab itu kami memberkati ibu-ibu Tuhan malam hari ini. Yang mereka mungkin saat ini menghadapi masalah yang kami tidak tahu juga. Atau mereka menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang menghadapi masalah. Tuhan, biar ibu-ibu boleh menjadi berkat ketika mendengar kisah ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Baik hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Juga ibu-ibu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bu Jenika. Baik, terima kasih Bu Indah yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, luar biasa. Kita percaya semua sudah diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum ditutup dengan doa oleh Ibu Ruth, saya sampaikan satu pengumuman bahwa WBI masih tetap online, hanya 1 bulan sekali di minggu pertama. Kita onsite hari Sabtu jam 10 gabung dengan tim doa. Jadi untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat kita kembali ke online. Ibu-ibu tetap semangat ya. Kita percaya kita sudah belajar dari Janda Naim malam hari ini. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang punya belas kasihan sungguh luar biasa. Apapun permasalahan kita pasti kita bisa melewatinya. Baik, silakan Ibu Ruth untuk menutup di dalam doa. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat waktu yang Tuhan beri bagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu dan percaya masih ada harapan di dalam Engkau Tuhan, dalam kondisi apapun kami, dalam tekanan apapun Tuhan. Kami tahu dan percaya masih ada harapan bersama dengan Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa menjagai, mengerti keadaan kami Bapa. Sekalipun orang-orang di sekitar kami tidak mengenal, tidak mengerti. Tetapi Engkau maha tahu setiap keadaan kami masing-masing. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberkati Bu Enda yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan terus memperlengkapi Bu Enda Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani Bapak. Biarlah wibawa otoritas ilahi terus menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Wendy Tuhan yang kurang sehat Bapak. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kuasa mujizat kesembuhan ilahi boleh mengalir Tuhan di dalam seluruh organ tubuh Pak Wendy Tuhan. Dan biarlah setiap sakit penyakit dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus kami cabut. Dan biarlah kuasa mujizat
saat ini terjadi Bapa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani sore hari ini. Engkau memberkati Bu Sundari Bapa, Engkau memberkati Bu Sylvia, Bu Jenny, Pak Didi Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati Bu Widya sebagai Ketua WBI, bahkan seluruh pengurus, bahkan ibu-ibu yang sudah hadir di dalam ibadah WBI pada sore hari ini Tuhan, semua diberkati Bapa. Biarlah kami tetap setia mengiring Engkau sampai pada napas kami yang terakhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami pada ibadah-ibadah, pada minggu-minggu ke depan Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus seluruh keluarga kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dalam proteksi kerajaan surga. Kami tetap sehat semuanya karena Engkaulah perlindungan kami. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus terus memperlengkapi, mengurapi, membimbing, menuntun, mengajari kita hari lepas hari sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu yang diberkati Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum foto bersama, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Bu Wendy, Ibu Ruth, Bu Jenny, Pak Didit, Bu Sundari yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga dan pelayanan. Dan semua yang sudah bergabung tetap semangat, Tuhan memberkati. Kita foto bersama. Bu Jenny. Ya Bu, kayaknya apa Bu? Kayak sukacita. Ya, Apa Bu? saya penuh harapan. Ya. Semangat. Oh, semangat. Oke. Iya. Membangun Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih.